Ya. Dan ada satu lagu, jenengan ingat nggak? Apa itu? Tanam jagung. Cangkul, Oh iya, cangkul ya yang pastilah dalam. itu kita nyanyi, Bu. Nah, kan suruh nyangkul, petani itu nyangkul. Lah kenapa enggak kalau sekarang itu harusnya foto petani itu kan naik kombi. Apakah personifikasi petani itu harus seperti itu? Iya, jangan di lumpur, dong. Ya, iya, kan terus bawa cangkul gitu kan. Panas. Tetapi menurut Bu Wiwin, kalau personinya tidak seperti itu, nanti seperti apa untuk menggambarkan profesi petani itu? Dan sekarang sudah dikembangkan menjadi wisata edukasi balai tani, kalau pernah dengar di Jombang. Belum ke sana, Bu. Nah, itu wisata edukasi tentang pertanian. Kita kenalkan kepada anak-anak. Sama ini sifatnya ini adalah sebuah misi besar keluarga kami untuk mengenalkan pertanian mulai dari anak-anak. Botani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang kedatangan seorang legislator DPRD Jawa Timur, Komisi B, Bu ya. Komisi B itu perekonomian dan perdagangan. Ibu Wiwin Sumrambah. Ya, kalau nama belakangnya ini saya agak apal Pak hubungannya dengan Pak Sumrambah yang kebetulan saya istrinya, bukan kebetulan ya memang istrinya. Ya. Oh, berarti ya di Jombang. Berarti Ibu Sumrambah ini asli Jombang. Asli Jombang. Kelahiran Jombang. Kalau saya kelahiran Surabaya, dapat uang desa ya sekarang jadi orang Jombang. Oh, Pak Sumrambah juga Jombang juga. Ya, asli Jombang beliau. Ya. Pada periode lalu jadi wakil bupati ya di Jombang. Jombang itu kabupaten cukup padat juga Bu ya penduduknya. Ya, sekitar 1.200.000 penduduknya. Tapi saya ingin tahu Bu, supaya pemirsa ini semakin sebelum jadi anggota DPRD Jawa Timur ini, Bu Win juga jadi legislator di daerah gitu? Belum pernah, baru 1 kali. Ini baru 1 kali? Iya. Berarti periode pertama ini ya? Periode pertama. Sebelumnya apa Bu? Sebelumnya lebih banyak di kegiatan sosial. Kalau yang kemarin ketika mendampingi Bapak, otomatis saya harus menjadi ketua PKK, Dekranasda dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya lebih banyak bergerak di bidang pertanian. Pertanian? Ya, di P4S-nya. Nah, apa ini itu, pasti banyak yang nggak kenal. Jadi P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Nama tempat kami adalah Sedulur Tani. Itu milik pemerintah atau milik swasta? Jadi kita seperti mitra. Oh, mitra begitu ya. Di bawah pembinaan Balai Pelatihan. Oh. Iya. Bengkel petani lah istilahnya. Iya, jadi konsepnya P4S itu sendiri adalah bahwa pemilik P4S ini dianggap sebagai petani sukses. Nah, petani sukses ini diharapkan mampu menularkan ilmunya kepada petani yang lain. Harapannya supaya semua petani ini bisa berkembang sesuai dengan yang menjadi petani sukses. Oh, itu. Jadi semacam inkubasi apa itu Bu ya? Betul, gitu. Itu pesertanya boleh umur usia berapa? Siapa saja. Enggak ada batas usia? Tidak ada. Namanya kita ini tempat pelatihan swadaya ya. Jadi siapapun yang datang mau perorangan ya, mau bertanya silakan. Tahun berapa tuh mulainya? Kalau sebenarnya kalau secara nasional itu sudah lama ya, mulai 2000 awal. Tapi Sedulur Tani kebetulan termasuk P4S pertama di Jombang tahun 2006. 2006? Ya, lama berarti ya? Sudah lama. Ya. Sudah melahirkan berapa ribu? Waduh, itu nggak perlu dihitung. Nggak, artinya anak-anak muda ada di sana? Karena pasti. Tetapi memang realitanya, makanya kenapa ini menjadi topik menarik buat saya. Karena sampai hari ini peminat untuk datang ke pelatihan sekalipun ya, yang pemuda itu paling tidak ada 25%-nya. Oh itu ya?
Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Ini pas karena dengan introduction ini kita akan masuk dengan tema, Bu. Ya, buat temanya tentang petani muda. Iya. Saya kebetulan akrab dengan beberapa teman, terutama di Jombang. Itu juga ada teman-teman petani kopi, anak-anak muda. Tapi mungkin Bu Wiwin yang bisa menjelaskan. Sebenarnya mungkin di Jombang dulu, Bu, supaya nanti bisa. Atmosfer atau gimana, suasana tentang pertanian bagi anak muda di Ibu gimana? Kalau boleh saya bercerita, ini sebenarnya berawal saya pernah mengikuti yang namanya kegiatan kelas inspirasi. Kelas inspirasi? Pernah dengar ya? Benar. Apa itu program? Mengenalkan profesi kepada anak-anak SD. Dan saya karena memang dunia pertanian, saya mengenalkan profesi petani kepada anak-anak. Saya keliling Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah juga di waktu itu di Blora. Nah, ketika saya sampaikan kepada anak-anak, mau enggak anak-anak ini bercita-cita jadi petani? Semua pasti menjawab tidak mau. Kenapa? Saya tanya gitu kan. Petani itu miskin. Petani itu kerja di tempat yang kotor. Pekerjaan petani itu capek. Nah, setelah saya tanya, berarti mereka beranggapan bahwa petani itu adalah buruh tani. Oke, pekerjaan-pekerjaan itu. Sebentar, Bu, yang ditanya ini usianya berapa? Anak SD. Karena memang kelas inspirasi itu bergeraknya di SD. Ini mohon maaf, ini akan menjadi karakter ya nantinya, karena mereka mengenalnya petani itu seperti itu. Ketika saya tanya, miskin, kotor, apalagi capek, panas. Ya kan? Ya. Oke. Terus kemudian ketika saya tanya, terus yang punya sawah siapa? Yang punya sawah adalah pengusaha. Ini kan aneh. Jadi mereka mengenalnya yang punya sawah itu pengusaha. Yang petani itu adalah pekerja. Yang salah yang mana dong? Kita masih ingat di buku-buku tentang pertanian, apa busana yang dipakai petani? Kalau tentara kan pasti digambarkan dengan seragamnya. Topi apa? Iya, pakai topi itu ya, bukan laken. Kalau laken karena kesannya seperti koboi. Nah, dia pakai caping. Caping ya. Kemudian pegangnya cangkul. Orang akan membayangkan itu. Kaosnya kaos ini, Bu. Itu singlet itu ya. Nah, mohon maaf, mereka berpikir bahwa ini adalah kelompok pekerja yang minoritas, bawah, kelas bawah. Mereka berpikir bahwa menjadi petani itu adalah profesi kelas bawah. Iya. Nah, image-nya dari mana? Dari gambar itu, benar nggak? Oke, ya benar. Oke, nah karena anak-anak ini tuh kalau sudah kita kasih sesuatu oleh SD, ini kan nancap sampai ke. Betul. Maka tidak akan pernah ada memori yang mau. Ini ya. Nah, satu itu penyebabnya, sehingga tidak ada yang mau bercita-cita menjadi petani. Nah, kedua, petani sendiri, ketika mereka itu petani yang belum tersentuh teknologi, petani yang kemudian belum menguasai hulu hilir dan sebagainya, itu menganggap kehidupan mereka susah. Sehingga mereka pun mendorong anak-anaknya untuk tidak menjadi petani seperti mereka. Nah, ada ceritanya petani itu, nak, jadilah petani seperti Bapak. Tidak akan pernah ada. Iya ya. Pasti kan ngomong jangan jadi petani, susah kayak Bapak. Nah, ini di pikiran anak-anak pasti akan begitu. Iya. Apa yang salah dong? Nah, ketika akhirnya sampai ke tingkat dewasa pun mereka akan beranggapan seperti itu. Mereka bangga sebagai anak petani karena mereka sukses tidak bisa di petani tadi. Betul. Ya, kebanyakan kadang banyak kan yang orang, wah saya sukses di militer. Betul. Padahal saya anak petani. Nah, ini kan secara tidak langsung sudah menyampaikan bahwa petani ini adalah kelompok miskin. Ya kan? Kayak paradoks seperti itu apa ya? Betul kan? Jadi profesi itu menjadi sebuah keharuan karena dia sukses yang tidak pernah melanjutkan Ini menjadi salah satu faktor kenapa kok kemudian pemuda-pemuda kita tidak terlalu tertarik dengan pertanian. Sederhana, alasan yang sangat sederhana, tapi realitanya akan menimbulkan efek yang sangat besar. Iya. Saya kok baru sadar bukan ada gambar. Enggak, saya juga menggambar itu. Betul kan? Artinya menggambarkan
petani itu ya bukan pada level miskin ya, tapi pada level orang yang ya sederhana, yang hidupnya tidak berkecukupan begitu ya. Pada realitanya hari ini petani dipahami itu banyak yang sukses tapi tidak pernah menuliskan sukses story-nya. Sehingga ini tidak mampu menginfluence anak-anak untuk bercita-cita menjadi petani. Benar enggak? Ya, benar. Saya nggak pernah baca sih. Tidak pernah ada. Artinya begini, secara ini waktu sekolah dasar, SMP. Tapi menarik. Ini kan berarti urusannya literasi, Bu ya. Dan itu diciptakan sudah sekian tahun yang lalu, sejak saya SD juga seperti itu. Menurut Bu Wiwin, apa alasannya kok menjadi gambaran petani seperti itu, Bu? Saya juga sudah susah. Apakah dulu memang tujuannya supaya menjadi beda atau bagaimana gitu ya? Biar pakaiannya kelihatan beda atau bahasanya itu kelas panggung lah. Kalau Nyun Sewu, kalau kita misalnya main drama di panggung, orang tanpa mengenalkan kan pastinya dilihat apanya dulu. Pakaian, atribut. Kostum, ya. Nah, saya takutnya itu dulu tujuannya untuk menjadi pembeda, tapi celakanya akhirnya menjadi sebuah image yang segitunya. Khawatirnya begitu ya, karena banyak di dalam sebuah cerita, dan cerita-cerita sekalipun ya, memang petani itu menjadi petani yang dari kelompok yang akhirnya miskin itu tadi, pasti. Cerita-cerita dongeng begitu, dan apa cerita-cerita apalah semua itu kan pasti begitu. Iya. Dan ada satu lagu, jenengan ingat nggak? Apa itu? Tanam jagung. Cangkul, yang pastilah itu kita nyanyi, Bu. Nah, kan suruh nyangkul, petani itu nyangkul. Lah kenapa enggak kalau sekarang itu harusnya foto petani itu kan naik kombi. Keren kan? Ini namanya out of the box. Harusnya kita rubah begitu. Bu, saya bentar, Bu. Ini menarik, Bu. Mungkin orang-orang praktisi pendidikan perlu mendengar ini, Bu. Ya. Betul. Apakah personifikasi petani itu harus seperti itu? Iya, jangan di lumpur, dong. Ya, iya, kan? Terus bawa cangkul gitu kan. Panas. Tetapi menurut Bu Wiwin, kalau personinya tidak seperti itu, nanti seperti apa untuk menggambarkan profesi petani itu? Kalau di Amerika, ketika ngomong pertanian dan peternak, mereka digambarkan seperti apa? Koboi, pakai laken, naik kuda, keren kan? Nah, kenapa kita tidak digambarkan seperti itu dari dulunya? Sehingga di sana pertanian pun bukanlah menjadi profesi yang remeh. Karena mereka nggak ada ceritanya kemudian jadi petani, mereka terus kemana-mana bawa cangkul doang. Kan selalu tetap keren di dalam film. Ya, saya kebetulan pernah ini ya ke farmer marketnya itu kan kayak pesta begitu, Bu. Betul. Ada moge, ada off-road dan sebagainya, dan mereka itu kayak menikmati benar kehidupan menjadi seorang petani itu kan. Iya. Ya, di sini artinya equal ya, artinya petani itu kan produsen ya. Di dalam rantai makanan, dia ini pertama. Bahasa pertama kita kan pasti image kita utama. Tapi realitanya di dalam urusan pangan, petani itu adalah yang pertama. Tapi di dalam urusan sosial ekonomi, ini kita menjadi akhirnya terbalik, terjungkal berada di ruang yang paling bawah. Ini juga sebuah ironi sebenarnya. Ya, jangan-jangan seperti yang Bu sampaikan, kita ini sudah stigma atau menganggap bahwa petani itu ya seperti itu, miskin itu. Sehingga profesi tidak pernah jarang dilirik. Apalagi ngomong regenerasi kan. Begitu. Betul. Nah, ini akhirnya yang menghambat. Akhirnya kita menemukan bahwa sumber penghambatnya itu adalah ini kan paling dasar itu. Paling dasar. Bahkan mungkin barangkali hari ini kalau kita lihat misalnya ya, ada seorang perempuan mau menikah, pasti orang tuanya akan bertanya, profesimu apa? Tentara. Oke, silakan lanjut lamar anak saya gitu kan. Coba kalau nanti jawab profesinya apa? Petani. Mikir-mikir barangkali ya, diterima apa enggak ya? Iya. Itu anekdot di kalangan petani begitu. Adik ngomongnya gak tani, Bu. Nani ya biasanya kan, Bu ya. Wah, kelas itu
bawah begitu tanpa ya. sadar itu sudah menjadi sebuah budaya lah. Namanya budaya itu kan juga termasuk di dalam pola kehidupan sosial bermasyarakat, itu kan bagian dari budaya. Itu sudah menjadi budaya masalahnya. Dan itu sudah melekat bahkan kalau di Indonesia ya khususnya. Mulai suku apapun ya pasti begitu. Petani pasti di kelas yang bawah. Wah. Itu jadi problem. Padahal realitanya petani sukses pun banyak. Ya kita harus mengakui banyak itu dalam konteks ya mungkin untuk ukuran masifnya yang mungkin juga ya. Tapi kan ada juga contoh atau role model pertanian. Tapi dari kembali lagi Bu, saya kok paling mikir itu tadi yang Ibu sampaikan tadi tentang ini jangan-jangan warisan lama yang menyebabkan kita ini kayak terstigma bahwa ya rendah sekali lah profesi petani itu Bu ya. Iya. Jadi pertanyaannya adalah kita mulai dari mana? Kita jelas adalah bagaimana caranya mengubah image itu. Cuman pertanyaannya mulai dari mana? Nyun sewu, saya pernah pada masa di tahun sekitar 2018-2019 di kelas inspirasi juga. Di saat itu kan lagi booming-boomingnya jadi chef. Chef itu tukang masak. Ya karena di sebuah stasiun televisi ada lomba. Ada kompetisi. Nah, itu kan akhirnya menjadi sebuah profesi yang booming. Betul. Jadi setiap kita sebelum kegiatan selalu anak-anak itu diminta untuk menulis apa cita-citanya. Banyak sekali yang pengen jadi chef. Hanya karena terinfluence oleh kegiatan di televisi. Ini kan luar biasanya media. Andai kata TV ini mau membuat kompetisi yang berkaitan dengan pertanian. Petani idol misalkan begitu ya Bu ya. Hah? Iyalah. Oke ya. Oh iyalah. Sekarang kekuatan untuk mengubah cara pandang orang itu salah satunya adalah media. Wah, aku melok Bu. Saya produk melon ya misalkan begitu ya. Iya. Melon ini tidak besar tapi punya kandungan nutrisi dan sebagainya. Story produk. Iya. Itu juga penting. Tapi kenapa kok tidak ada? Kenapa tidak ada? Ya ini yang harus kita jawab sendiri di hati kita masing-masing. Berarti ini para pemilik media juga perlu memikirkan, perlu terlibat ya untuk iya Bu. Chef itu yang kembali ke chef ya. Itu dulu pemahaman saya. Chef itu perempuan. Betul. Tukang masak itu ya perempuan. Iya betul. Loh saya chef begitu ada cowok-cowok itu Bu ya, dan keren-keren ya. Betul. Dan yang sekarang yang lagi digemari pokoknya begitu ada sebuah profesi yang dikenalkan lewat media misalnya chef. Dan chef kemudian bisa menjadi terkenal, bisa menjadi bintang iklan dan sebagainya. Itu yang membuat mereka tergiur. Iya. Artinya memang kita ini sedang berada di era anak-anak itu narsis, apalagi sosmed yang kayak begitu ya. Iya. Nah, ini ketika ini dunia pertanian tidak dikerjakan, ya semakin terpinggirlah kita. Padahal kita ini dibilang hari ini kita berbicara tentang Provinsi Jawa Timur, kita ngomong beras saja. Surplus. Dari target 7 juta kita sudah melampaui menjadi 9 juta produksinya. Tetapi apakah hari ini kita bisa tertawa dan bersenang-senang surplus Jawa Timur? Tapi 5 tahun lagi bisa enggak surplus kalau kemudian petani kita yang sekarang usianya 60-70 kemudian 5 tahun lagi beliau tidak ada katakanlah. Anak-anaknya ini sudah tidak ada yang meneruskan. Tidak ada yang ngurus. Sawah yang tadinya diwariskan, yang tadinya cuma 1 hektar, anaknya 4, akhirnya dibagi 4. Mereka mau tak mengerjakan, cuma 1/4 hektar. Ini juga PR bagi kita semua. Iya. Pentingnya LP2P di situ. Ini yang saya tanya. Apa Bu LP2P itu? LP2P itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi di situ sistem RT/RW, tanah yang memang untuk pertanian tidak boleh alih fungsi. Alih fungsi maksudnya? Tanah pertanian itu dinamakan itu tanah hijau. Itu tidak boleh dialih fungsikan menjadi perumahan, tidak boleh harus menjadi pertanian juga. Itu ada aturannya berarti ya? Ada. Tapi tidak semua berani menerbitkan yang namanya LP2P. Nah, ini kan bagian dari menjaga. Itu diatur dalam apa? Perda atau
Pusat ya? Enggak, daerah. Daerah punya? Daerah. Daerah. Jadi sebenarnya saya perda itu sebenarnya sudah banyak yang mengatur. Tetapi ketika kemudian perda itu mengatur, itu ya misalnya ini juga menjadi PR ke depan. Nah kalau kemudian yang punya ini diwariskan, dibagi, tidak ada yang mau ngerjakan, ini bagaimana nasib tanahnya? Itu juga jadi PR. Tapi jadi yang paling penting adalah generasinya. Betul kan? Dan penyusutan lahan ini kan banyak sekali Bu di Jawa Timur. Makanya ini harus diperjuangkan. Ya. Jadi dari kalau saya tidak salah data ya, jadi mohon maaf karena saya tidak, dari 38 kota kabupaten hanya sekitar 16 kota kabupaten yang mampu menerbitkan LP2P. Karena nggak mudah. Nggak sampai separuh ya. Mohon maaf, tidak mudahnya itu karena apa artinya ketika kita ngomong berada di ruang kekuasaan pasti ada keinginan ini bisa dipakai produktif untuk paham ya maksudnya tanda kutip, jadi kayaknya kita nggak perlu bahas terpanjang. Iya. Gitu. Tapi memang kalau tidak ada yang mau melanjutkan dengan lahan-lahan pertanian itu ya kan juga jadi masalah juga. Bagaimana lahan atau sebuah aset yang tidak produktif dan kemudian salah satu mungkin yang itu banyak sekali terjadi kemudian dijual pada akhirnya kemudian beralih fungsi. Kan banyak sekali kalau kita ke desa itu tiba-tiba di tengah-tengah areal pesawahan tiba-tiba ada perumahan. Itu banyak terjadi. Saya sering kaget itu. Iya kan? Orang bangunan segini ya. Nah itu mungkin pada saat itu belum berlaku yang namanya LP2P. Tuh. Iya. Karena sekali lagi tidak mudah bagi sebuah daerah itu mampu menerapkan LP2P. Betul. Karena memang yang Ibu sebutkan tadi problem pertanian ini. Nah ini makanya perannya pemerintah salah satunya. Sebenarnya pemerintah sebenarnya sudah menurut saya luar biasa. Sekolah pertanian juga banyak, ya kan? Kampus-kampus pertanian juga banyak. Kemudian perda-perda yang mendukung itu juga banyak. Perlindungan petani ada, asuransi ada, permodalan ada. Bahkan ada sebuah program itu yang berkaitan dengan penguasaan hulu hilir mulai dari perbankannya, saprotannya dan sebagainya itu bisa nimbrung di situ supaya petani ini tidak terlalu berat dalam biaya produksi. Sampai kemudian ada off-takernya. Ini sudah disiapkan. Tetapi sekali lagi yang mau benar-benar menjadi petani dengan ilmu yang terbarukan tidak banyak. Ilmu adalah kunci. Ya. Jadi kalau ilmu berarti kan juga harus melihat perkembangan zamannya juga. Betul. Nah ini ya kembali lagi Bu. Ya. Regenerasi tadi. Bu Win punya impian apa yang misalkan supaya generasi ini tertarik dengan pertanian? Maka bisnis pertanian itu disamakan seperti mengelola bisnis yang profesional seperti sebuah perusahaan. Itu kan akhirnya menjadi sebuah menjadi profesi yang keren di mata anak muda. Penggunaan teknologi. Ini yang jadi ya. Apakah personifikasi petani itu harus seperti itu? Iya, jangan di lumpur. Dong. Ya, terus bawa cangkul gitu kan. Panas. Tetapi menurut Bu Win kalau personilnya tidak seperti itu nanti seperti apa untuk menggambarkan profesi petani itu? Karena nyuwun sewu, kemarin kami sempat ngobrol dengan teman-teman yang bergerak mungkin meskipun di peternakan ya, saya pikir itu akan sama. Teman-teman peternakan itu bercerita bahwa lulusan anak-anak sekarang itu penguasaan teknologi, penguasaan ilmu yang spesifiknya tidak ada. Artinya apa? Teori-teori yang dipelajari di kampus itu sudah berbeda dengan yang di luar. Artinya kurang upgrade. Kira-kira seperti itu. Sehingga kebutuhan industri pertanian peternakan, kita bagaimanapun ada kan industri pertanian peternakan itu, kadang-kadang sarjana-sarjana yang masuk ini belum masuk ke
kualifikasi mereka. Bukan ada namanya Fakultas Teknologi Pangan. Iya, tapi kan apa namanya, yang dipelajari teori. Artinya begini, alat yang dipakai pun kadang-kadang belum tentu sama dengan ketika berada di industri. Oh, gitu ya. Nah, ini saya hanya menerima ini loh ya, diskusi teman-teman yang berada di ruang industri, berada di ruang pemerintahan. Nah, pasti begitu. Ketika saya tes, mereka enggak ngerti. Nah, ini juga menjadi tantangan. PR juga ya, karena apa namanya, pertanian itu kan, kalau kita ngomong Indonesia ini luar biasa. Lahan pertanian kita ini masih, peluangnya masih sangat banyak untuk bisa dikerjakan. Nah, jangan sampai ini kemudian menjadi lahan tidur, dan jangan sampai kebanggaan kita sebagai lumbung pangan ini menjadi hilang. Betul. Hanya karena tidak ada yang kerjakan. Betul sekali. Jadi saya akhirnya juga berpikir kalau 5-6 tahun sebelum mendatang, kira-kira masih bisa nggak Jawa Timur menjadi lumbung pangan surplus? Surplusnya. Nyuwun sewu, Jawa Timur itu surplus semuanya loh, Pak. Jadi kita ini sebenarnya berada tinggal di provinsi yang luar biasa lah. Apa sih, Gemah Ripah, Loh Jinawi. Produksi padinya luar biasa. Nah, ya. Produksi perkebunannya luar biasa. Tadi kita kan ngomong rasan-rasan produksi durian dan kopi. Iya. Wah, betul. Jawa Timur bagus sekali. Ayam, potong, petelur, Jawa Timur termasuk jagonya. Luar biasa. Ya? Iya. Tapi euforia seperti ini apakah bisa kita pertahankan 5-10 tahun lagi? Ini kan menjadi pertanyaan. Kadang ya memang ya itu dia. Kita ini sering gagap ketika sudah terjadi, tapi antisipasinya ini nggak dipikirkan. Dan jangan sampai terjadi kemudian lahan-lahan yang harusnya menjadi kemakmuran kesejahteraan rakyat, karena kemudian tidak ada yang mau menjalani profesi sebagai petani dengan segala tantangannya, menyerah kemudian dikuasai oleh industri luar. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jangan sampai kemudian kita terjajah lagi. Kita ini sudah terjajah. Iya, menarik gitu. Ya. Saya sangat mendapat insight Bu ya, dari Bu Wiwin yang Bu ini sebenarnya petani tuh Bu? Iya, petani. Apa Bu? Apa namanya? Padi, benih padi. Oh. Benih padi di Jombang. Kami ini keluarga petani. Kebetulan mertua ini meskipun petani lama, petani tua, tapi mempunyai pemikiran yang luar biasa. Bahwa seluruh pertanian yang beliau punya ini tidak boleh diwariskan dan dibagi, tetapi harus menjadi usaha keluarga bersama. Okay. Sehingga tidak ada kata alasan ketika dibagi sawahnya menjadi kecil tidak mau mengerjakan. Oh, itu yang sering terjadi ya Bu ya. Iya. Iya. Ya, ini pembelajaran besar buat kami. Jadi orang tuanya punya visi besar ya untuk luar biasa, sudah memahami bahwa kalau ini tidak diperlakukan ke depan tidak ada lagi yang mau mengerjakan sawah. Tapi dari yang Ibu keluarga kerja itu dari proses produksinya sampai distribusinya. Jadi kita punya pengembangan divisinya itu kalau secara produksi di lahan memang hanya untuk benih, tapi kita juga ada divisi perdagangannya, yang artinya kita perdagangan beras, ada penggilingannya untuk konsumsi, kita gabahnya istilahnya kulak, kemudian kita proses menjadi beras, kita jual beras, terus sampai kemudian masuk ke divisi pelatihan tadi, dan sekarang sudah dikembangkan menjadi wisata edukasi balai tani kalau pernah dengar. Di Jombang. Belum ke sana Bu. Nah, itu wisata edukasi tentang pertanian. Kita kenalkan kepada anak-anak. Sama ini sifatnya ini adalah sebuah misi besar keluarga kami untuk mengenalkan pertanian mulai dari anak-anak. Balai tani. Nah, jadi anak-anak itu kita kenalkan dari pertanian yang paling sederhana. Sistem pertanian yang tidak perlu bawa timba dan sebagainya itu, tapi pakai pipa. Yang pakai ping. Sudah air. Jadi supaya ini membuat mereka image-nya bertani itu tidak sulit sebenarnya. Bisa dibuat teknologi yang sederhana sekalipun. Satu itu. Kemudian bahwa menjadi petani itu tidak kotor seperti yang mereka bayangkan. Kita kenalkan yang namanya sekam.
sekam. Oke. Kemudian kita kenalkan pasir, kita kenalkan yang namanya bokasi kompos dari kohe, kotoran hewan yang sudah menjadi kompos. Itu saya suruh pegang satu-satu. Ketika pada tahap Mas pegang kompos, saya tanya itu apa? Dicoba dicium dulu bau. Ada baunya? Enggak. Itu apa? Tanah. Yang kalian pegang itu adalah kotoran hewan yang sudah menjadi pupuk. Sehingga mereka, oh pupuk itu enggak bau dan apa yang kita bayangkan. Iya. Itu kita kenalkan mulai dari anak-anak. Pembelajaran sederhana. Tapi dengan berwisata. Gitu ya. Iya, dan itu sudah dilakukan oleh Thailand jauh sebelum kita. Makanya pertanian Thailand seolah-olah lebih gede daripada kita. Padahal ya lebih besar lahannya ya. Karena pengenalan pertanian pada anak-anak itu luar biasa. Jadi pemerintah sana ini, Bu. Pemerintah harus hadir di situ untuk memperbaiki image petani. Image petani. Iya, mulai dari sektor pendidikan. Tidak hanya itu, mulai media-media juga harus memperkenalkan namanya sukses story seorang petani harus diangkat. Kalau zaman dulu kan di TVRI ya, zaman dulu kan masih ada tuh yang dari desa ke desa. Itu kan pasti sukses story-nya petani diangkat. Walaupun itu juga tidak kelihatan kaya juga, Bu. Enggak, tapi kan terlihat bagaimana bahwa petani ini harus dihormati. Betul kan? Ya, profesi yang Tapi itu, Bu, yang saya tertarik. Ya apa caranya menggambarkan petani ini bukan orang yang tidak mampu, miskin, kotor itu tadi. Iya. Image itu ya memang harus ada ini, Bu, ada gerakan ini, Bu, untuk dan tidak bisa sendiri. Oke. Tidak bisa sendiri. Ya, harus lintas sektor lah bahasanya. Lintas sektor. Mulai pendidikannya, pertanian itu sendiri, kemudian kampus-kampus yang bergerak di bidang pertanian dan kan sebagainya. Juga ada, Bu, yang pertanian kan masih ada kan kampus-kampus. Ya masih lah. Dan ada teknologi barang yang dan itu semuanya dipelajari loh, mulai dari produksi sampai ke pasca panennya. Iya. Dan berarti kalau itu bisa berjalan, Bu, ini moga-moga, Bu, didengar oleh para stakeholder. Iya, mereka. Saya tadi berpikir, gambar itu sampai hari ini juga petani itu seperti itu. Gak usah begitu kalau di karnaval menggambarkan profesi petani apa? Kalungan sarung, bawa pacul gitu. Kopian. Iya, image tidak mampu itu orang tidak mampu. Dan selalu tidak pakai sendal kalau petani di karnaval. Ayo coba. Loh, kalau drama kan juga begitu. Saya drama pakai petani. Iya. Itu, Bu. Iya. Ini kan kenapa enggak naik traktor? Iya. Ini butuh orang seperti Bu Wiwin yang harus out of the box ini memikirkan. Tapi moga-moga saya yakin begini, kalau ini menjadi sebuah gerakan kolektif yang besar, yang Ibu tadi bisa harus banyak lintas sektor tadi yang mengerjakan atau mendukung. Saya yakin bukan satu yang tidak mungkin. Ya, Bu ya. Nggak, jadi mungkin di era keberapa nanti yang kemudian bisa menggambarkan petani muda sukses begitu, Bu ya. Bawahnya Pak Jero atau gimana? Iya dong, harus begitu. Yang penting itu jangan pernah ada kata pesimis. Iya. Pesimis, apalagi frustasi, Bu ya. Janganlah. Makanya bagaimana kita ayo bergerak untuk menyelamatkan bangsa. Menggerakkan pemuda di bidang pangan terutama. Itu bagian menyelamatkan bangsa. Berarti generasi. Dan petani ini bagian dari hal penting yang harus kita. Kedaulatan pangan itu penting. Kalau kelangsungannya tidak bagus, bagaimana? Moga-moga, Bu, ini bisa menjadi inspirasi, Bu ya. Inspirasi bagi teman-teman dan didengar oleh para pemegang kekuasaan. Amin. Nanti mungkin ada lokakarya khusus membahas yang ini, Bu, tadi. Tapi Bu, ada tahapannya begitu sampai pada eksekusi mungkin ya. Wah, keren itu. Menarik. Dan semua harus terlibat. Terima kasih banyak. Sama-sama.
ternyata jenengan seorang pengusaha petani, apa nyebutnya Bu? Petani aja ya? Petani saja, petani saja. Biar imbasnya kalau petani. Kapan-kapan saya ke itu Bu? Ke Balai Tani Wajib. Balai Tani ya? Iya. Untuk ngajak. Pas musim duren. Oh gitu Bu ya? Iya kita siapkan pasti. Terima kasih Bu Win. Ya, oke, sama-sama. Semoga sukses dan Amin. semoga idenya bisa kita eksekusi dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.